Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Support dan dukungan apapun dari kawan-kawan sangat berarti. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Yadi di Semarang. Mas Yadi ini aslinya orang luar pulau gitu ya. Aslinya orang Sumatera, cuman dia merantau ke Semarang sana untuk kuliah. Dan pengalamannya Mas Yadi ini dialami sekitar tahun 2004. Jadi pada saat itu Mas Yadi kuliah di salah satu universitas negeri di Semarang yang besar gitu ya. Ya kawan-kawan mungkin familiar lah. Di daerah Peleburan situ, di daerah bawah sana. Nah, layaknya seorang yang merantau begitu kan. Ya, dia akhirnya nyari kos-kosan. Awalnya sih saat baru masuk kuliah, dia itu ngekos sendiri gitu ya, satu kamar sendiri seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu di tahun ketiga kuliahnya udah mengenal banyak teman-temannya dan mungkin udah berpikir yang namanya efisiensi, penghematan gitu ya. Gimana caranya ya supaya dapat kontrakan tapi dengan biaya yang lebih murah, suasana yang bisa dibangun, suasana yang menyenangkan gitu. Gimana caranya? Ya terpaksa, bukan terpaksa. Akhirnya dicarilah cara ini, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Yuk, mending kita sewa rumah aja yuk gitu ya. Satu rumah berapa nanti dibagi berapa gitu. Makin banyak kan nanti biayanya makin murah. Dan kebetulan Mas Yadi pada saat itu ya ketemu sama ini teman-teman, nggak cuman satu kelas, nggak cuman satu jurusan, tapi aneka jurusan di sana, macem-macem. Kebetulan ya kenal satu sama yang lain, ini ngundang temannya, akhirnya mereka bergabung sekitar 14 orang. Mereka pun patungan menyewa sebuah bangunan atau sebuah rumah. Dan sebelum kita lebih jauh ke cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyai Wiji dulu. Kawan-kawan yang berminat, kawan-kawan yang kepengen nyicipin, atau kawan-kawan yang udah berlangganan sudah tahu ya. Ini bisa didapat di Shopee, Tokopedia, atau channel yang lainnya. Nanti detailnya ada di deskripsi di video di bawah ini. Itu aja. Kita lanjut ceritanya Mas Yadi tadi. 14 orang sepakat untuk menyewa sebuah rumah. Akhirnya disewalah rumah tersebut gitu ya. Lokasi pastinya nggak disebutkan. Dan awal-awal mereka pindahan itu antusias tentu saja gitu. Yang namanya kamar ini gimana cara bagi kamarnya. Kebetulan kamarnya itu lumayan cukup banyak, ada sekitar 6. Ada 6 kamar untuk 14 orang. Nah, itu kan artinya ada yang satu kamar bertiga. Dan kebetulan memang ada kamar yang ukurannya lebih besar. Intinya pembagian kamar itu nggak jadi masalah. Dan di situ pun nggak ada yang namanya super privasi gitu ya. Kayak ini kamar cuman kamar kita, orang lain itu nggak boleh masuk, itu nggak ada. Kayak ya udah semua kamar itu terbuka, siapapun boleh lah mau tidur di sini, yang itu mau tidur di sana, yaitu kayak satu keluarga. Bahkan nggak sedikit juga yang tidur di ruang tamu di situ ya, memang nggak ada sofanya gitu, cuman digelarin karpet rapet. Nah, pada tidurlah di situ karena di depan sana juga ada TV. Awal-awal kehidupan ngontrak tersebut itu benar-benar menyenangkan buat Mas Yadi dan kawan-kawannya, terutama Mas Yadi ya. Cuman makin ke belakang, dia itu mulai mengalami ada gesekan-gesekan di sana. Gesekan bukan dengan teman-temannya, tapi dengan sesuatu yang gak terlihat di situ. Ada serangkaian pengalaman horor yang pernah dialami Mas Yadi selama tinggal di rumah tersebut. Awalnya Mas Yadi itu ya fun gitu ya, dia pun senang-senang dengan kawannya biasa aja. Nah, kejadian pertama, sesuatu yang aneh yang dialami oleh Mas Yadi itu saat dia habis ngumpul nih sama teman-temannya lagi nonton bola sekitar jam 11 malam. Lagi nonton bola dan dia tuh pengen ke belakang, pengen ke toilet. Dia pun nahan dulu gitu kan, sampai akhirnya udah nggak kuat banget. Dia bangun buru-buru ngelewatin koridor. Koridor itu menuju ke area kamar mandi dan dapur, karena kamar itu berderet gitu. Itu rumah kayak yang udah dimodifikasi, sebenarnya di bagian tengahnya itu kosong, tapi ada yang disekat-sekat itu bukan pakai tembok, enggak, tapi pakai entah triplek, entah apa gitu ya. Tapi yang jelas bisa di dok gitu, bunyinya tuh kenceng. Nah, Mas Yadi lewatin koridor tersebut yang mungkin lebarnya sekitar 1,5 meter.
Saat ngelewatin itu, dia merasa kayak menabrak sesuatu di sana. Dia kayak ditenggor pundaknya gitu ya, duk gitu kan. Sampai Mas Yadi ya kaget, dia tuh hampir jatuh. Ih, aku nabrak apaan gitu. Dia pun nengok ke belakang ke sana, gak ada apa-apa, gak ada sesuatu yang terlihat. Cuman itu karena udah kebelet, dia pun langsung buru-buru menuju ke toilet situ. Nah, saat di toilet udah selesai, belum selesai lagi proses, ini ada yang ngetok-ngetok pintunya, tek 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 tek. Ya bentar, kata si Mas Yadinya begitu. Ya bentar. Diketok selama beberapa kali, Mas Yadi pun keluar dari toilet. Gak ada siapapun di sana. Kok gak ada siapapun? Langsung kan buru-buru ke depan, mulai ada rasa takut waktu itu. Dia gabung lagi sama teman-temannya, bola itu lagi istirahat. Ya nanya-nanya dulu, gimana tadi? Ah begini doang, gak ada yang spesial gitu. Nah istirahat, anak-anak kan pada ngobrol-ngobrol sendiri. Di situ Mas Yadi pun cerita, aku tadi ngalamin sesuatu yang aneh. Kenapa ya? Aku saat jalan ke belakang sana, aku kayak nabrak sesuatu gitu. Nah ini ada satu temannya namanya Anton. Ya, kamu beneran ngerasain itu, kata si Anton. Iya sumpah beneran gitu. Aku juga pernah ya sebenarnya, tapi siang, kata situ ya. Waktu itu kan pada kuliah semua. Aku badan gak enak dan pulanglah si Mas Anton sendirian di sana. Dia lagi berjalan, ya sama, di koridor tersebut. Dan merasa menabrak sesuatu. Dek gitu kan. Duh, itu apa ya? Aku kayak pundaknya bener-bener tabrakan, ya agak sedikit sakit juga gitu ya. Mas Anton nyariin ke sana kemari, kok nggak ada apa-apa ya? Ya udah, habis itu aku istirahat di kamar. Cuman kata si Mas Anton, yang tadinya suasana di tempat TV tersebut kan suasananya santai, nonton bola kayak gitu, cemilan banyak. Ini tuh jadi fokus, tegang semuanya. Si Mas Anton cerita, jadi cerita ini belum diceritakan ke siapa-siapa. Setelah Mas Yadi mengalami memancing gitu ya, men-trigger untuk ini cerita-cerita horor, akhirnya Mas Anton pun ngebuka pengalamannya. Jadi waktu itu habis nabrak gitu kan, aku emang gak enak badan ya, aku langsung masuk kamar, udah tiduran aja di situ, pintu tak tutup, gak tahu perasaanku kok gak nyaman di sana ya. Ada rasa-rasa takut juga, pikirnya si Mas Anton. Tapi ini kan siang. Nah, dia berada di dalam situ, di dalam kamar. Niatnya itu mau tidur. Mas Anton semua anak-anak itu kan ada yang pakai kasur, ada ranjangnya, ada 2 kamar. Nah ini sisanya itu pada gelaran gitu ya, cuman karpet, terus nanti di atasnya itu dikasih kasur lantai gitu. Mas Anton yang tidur di kasur lantai tersebut. Dia selama rebahan, rencananya atau niatnya itu mau tidur, tapi nggak bisa. Gara-gara apa? Dia mendengar ada suara orang itu kayak lari-lari di koridor tersebut. Duk, lari ke belakang. Nanti baru mau ngeliat lagi begini, balik lagi si orang tersebut, ya namanya orang lari, sama-sama tidur di lantai, jaraknya mungkin sekitar dari orang yang berlari tersebut, itu sekitar 2 meter gitu. Jadi kan kerasa getaran dan suaranya. Itu dakduk terus, bolak-balik, kata si Mas Anton. Akhirnya apa? Karena dia penasaran siapa sih yang udah pulang dan kok bolak-balik lari-lari seperti itu. Itu siapa? Ditengok kan sama Mas Anton, pintu dibuka, ditungguin di sana. Dia nggak melihat apapun dan suara itu hilang. Saat pintu masih dibuka, Mas Anton itu baringan di sana, penasaran juga. Ini suara siapa yang lari-lari? Meskipun takut, tapi hal itu kayak dipaksain oleh Mas Anton gitu. Aku takut, cuman aku penasaran. Ini kedengaran lagi duk gitu. Dan dia tuh melihat ada satu sosok yang warnanya tuh hitam semuanya. Ya bener-bener lari dari depan menuju ke belakang sana. Cuman ya cepet banget, sepintas gitu. Ih, aku ngelihat itu siapa? Mas Anton pun akhirnya ke belakang sana, manggil-manggil, dipanggil semua nama yang tinggal di situ. Tapi nggak ada sautan. Nah dari situ, karena dia udah terlanjur melihat, akhirnya Mas Anton pun yang tadinya rencananya mau tidur di dalam sana,
meskipun siang tapi sendiri dan ada mengalami hal tersebut, dia kan jadi takut. Mas Anton pun akhirnya tidur di depan sana, nunggu sampai teman yang lain itu pulang kuliah sekitar jam 2. Nah, kejadian itu sekitar jam 1 siang. Ditungguin akhirnya teman-teman pada datang, Mas Anton pun baru bisa tidur. Tapi hal itu memang gak diceritakan ke siapapun. Dan ya malam itu kan diceritakan ke Mas Yadi. Mas Yadi, aku beneran doh, aku tadi seperti ini, seperti ini. Ternyata anak-anak yang lain, teman-teman yang lain juga pada ngebuka. Lah kalau suara orang lari kayak gitu, aku sering denger, cuman aku nggak mikir yang aneh-aneh. Tak pikir ya siapa salah satu dari kita yang mondar-mandir di koridor sana. Tapi bang beneran kayak gitu? Iya beneran nggak ada itu. Malam itu jadi mencekam, jadi menegangkan. Semua itu kayak pada mulai ketakutan. Tapi untungnya dipecah sama acara bola yang lanjut lagi gitu ya. Acara bola lanjut lagi udah selesai begitu kan. Sejenak masalah tersebut dilupakan. Begitu acara bola selesai, baru lanjut lagi ngobrolin masalah itu tadi. Ya, yang ada suasana pun jadi makin mengerikan gitu ya. Ditambah cerita-cerita dari anak-anak yang lain. Sebenarnya kalau menurut Mas Yadi, orang mau cerita di sekitaran kampus atau apa, it's okay. Itu menyeramkan, tapi kalah menyeramkan sama cerita orang-orang yang menceritakan kejadian di tempat mereka tempati itu gitu ya. Ternyata banyak cerita, meskipun ceritanya itu kayak cerita-cerita kecil. Misalkan ada salah satu temannya, dia lagi mainan laptop gitu ya, tok di kamar sendirian. Dia itu ngerasa ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Lampu itu kan di tengah-tengah ya. Kalau meja posisinya di pinggir. Kalau misal ada orang berdiri di belakang orang tersebut yang di depan laptop, kan ketutup cahayanya, ada bayangan. Nah di situ si anak tadi itu ketutup. Seolah-olah ada orang yang berdiri di belakangnya di sana. Meskipun bayangannya itu katanya nggak solid. Solid itu maksudnya biasanya kan begini gitu ya, bentuknya itu ya ngebentuk orang atau apa, itu enggak, itu kayak ngeblur, warnanya hitam bayangan itu di tembok di sana. Si temannya Mas Yadi tadi itu nengok, loh ini kok bayangan aneh banget, ditengok ke belakang nggak ada apa-apa di situ, kok nggak ada ya. Terus udah keluar gitu kan, cerita sama salah satu temannya. Asem aku tadi ngalamin begini. Temenin yuk, akhirnya ditemenin gitu. Banyaklah cerita-cerita itu mulai terbuka. Termasuk yang di kamar paling belakang. Jadi pada suatu malam, mereka kan berdua satu kamar gitu ya. Yang kamar paling belakang ini sebelahan sama kamar mandi, sama toilet. Nah, setiap malam, pokoknya antara jam 12, jam 1, selalu ada orang mandi, gebyur. Ini mereka siapa ya itu ya yang mandi ya? Kok malam-malam begini ditungguin gitu kan? Malam-malam begini mandi habis ngapain nih? Tapi yang nggak ada satu, pintu sengaja dibuka, nggak ada satu orang pun yang keluar dari arah belakang menuju ke kamar. Itu nggak ada, ditungguin sekitar 1 jam. Itu nggak ada yang keluar dari sana. Terus siapa yang mandi ya? Kedengeran lagi gebyar kenceng bunyinya. Dan mereka pun akhirnya mereka berdua itu memutuskan, yuk tengokin. Akhirnya mereka pun kesana ke arah kamar mandi. Nggak ada siapa-siapa di sana. Posisi kamar mandi kondisinya kebuka, dan karena lama nggak digunakan ya, lantai itu udah mulai mengering gitu kan. Loh, kok nggak ada? Akhirnya kalau misal mendengar suara orang mandi di bagian belakang sana, ya mereka berdua udah cuek aja, dibiarin. Paling bangun, saling lihat gitu ya, saling senyum pahit gitu ya, senyum takut, terus udah mereka tidur lagi. Itu kayak terbiasa. Dan malam itu, jadi begini ya, kenapa mereka nggak terbuka sebelumnya? Mereka kan tadi di awal disebutkan, dari berbagai jurusan, ada temannya ini, temannya itu. Mereka tuh belum akrab sepenuhnya gitu. Saat malam itu baru dibuka. Kayak gitu, akhirnya cerita-cerita itu pada bermunculan. Nah,
ini anggap aja cerita-cerita itu tuh udah selesai gitu. Meskipun ada yang kecil-kecil dan sebagainya. Kayak korden kamar tiba-tiba berat ngebuka sendiri. Radio yang posisinya mati saat mau tidur, itu tiba-tiba malam-malam itu bunyi dan langsung kenceng. Itu pun dialami, ada yang mengalami hal tersebut. Nah, kali ini fokus ke ceritanya Mas Yadi. Mas Yadi kan habis nabrak itu tadi ya. Setelah nabrak, malam itu juga, mungkin ya sekitar jam 12 atau jam 1 pagi, di mana pada mau bubar. Dia itu merasa badan tiba-tiba menggigil. Aku ngerasa badanku bener-bener dingin banget. Kenapa ya? Kayak orang mau sakit. Dia pun akhirnya pindah ke kamar. Dia pun kan ada temannya di sana ya. Tiduranlah di kamar di situ. Biasa lampu dimatiin dan sumber cahaya itu dari arah koridor, dari situ masuk lewat angin-angin. Ya, kamar itu masih lumayan cukup terang lah. Lagi tiduran begitu, merasa nggak enak, mau tidur itu susah. Sementara temannya Mas Yadi mungkin udah tidur gitu, karena udah nggak ada suaranya. Mas Yadi sendiri buat bikin ngantuk gitu, dia tuh main-main handphone kan, entah cuman baca-baca apa gitu ya. Handphonenya masih handphone jadul gitu, baca SMS atau apapun itu. Nah, lagi lihat-lihat HP tersebut, tiba-tiba Mas Yadi melihat ada kayak semacam bayangan satu sosok di dinding sana. Ini kayak bentuknya tuh bayangan gitu. Temboknya Mas Yadi itu warnanya biru muda. Nah, ini kan lumayan cukup terang gitu ya. Maksudnya bukan tembok yang warnanya hitam kayak di sekitaran sini, studio sini ini kan hitam semuanya. Nah, itu tuh warnanya terang. Kalau ada bayangan itu kelihatan. Nah, itulah yang dilihat Mas Yadi. Ada satu sosok hitam, dia itu kayak nari-nari di sana. Bayangan itu kayak nari-nari. Mas Yadi pun melirik ke arah sana gitu. Kok ada yang nari-nari? Dicari-cari sama Mas Yadi, ini bayangan dari mana? Sampai handphone ini kan layarnya lumayan cukup terang ya. Disenterin begini, bayangan itu hilang. Tapi giliran balik lagi seperti ini, bayangan itu muncul. Nari-nari di sana dan akhirnya apa? Temannya Mas Yadi itu dibangunin. Sony namanya Sony. Son, bangun Son. Nah, apa ya? Ada apa ya? Itu Son di atasmu ya Son, di atasmu. Jadi bayangan tersebut itu di dinding tepat di atasnya si temannya Mas Yadi yang namanya Sony itu. Son, ada yang nari-nari, Son, ada yang nari-nari. Nari-nari gimana? Kata si Sony. Orang nggak ada apa-apa. Enggak, Son, tadi beneran itu ada, tadi beneran. Udah ya, udah tidur. Akhirnya Mas Yadi, ya gimana ya, mau tidur, tapi rasanya tuh takut ya, dipaksain. Untungnya malam itu Mas Yadi bisa tidur. Keesokan paginya beneran, dia itu sakit. Dan saat sakit tersebut, Mas Yadi, gimana ya, pilihan yang susah katanya. Aku nggak mau ke kampus, aku badanku sakit seperti ini, tapi aku di sini sendirian. Aduh, kok aku ngerasa jadi serem, padahal sebelumnya itu enggak. Gara-gara cerita-cerita semalam dan pengalamannya Mas Yadi tadi malam itu juga bikin dia jadi takut tinggal di sana walaupun siang hari. Akhirnya meminta salah satu temannya, tolong dong bolos dulu kali ini. Ternyata ada satu temannya Aris. Ya udah ya, aku titip absen deh hari ini, aku kasihan sama kamu, tak temenin. Siang itu pun alhamdulillahnya Mas Yadi ada temen, ada Aris, dan ya untungnya ya Mas Yadi itu nggak mengalami gangguan apapun. Sampai sore hari ini anak-anak udah pada pulang kan. Menjelang maghrib, Mas Yadi badan itu masih sakit gitu, masih menggigil. Udah minum obat, sempat mendingan, tapi kayak gitu lagi. Bahkan udah ngobrol-ngobrol sama temannya, ya mending diperiksa aja katanya. Dibawa ke klinik atau apa gitu. Ya nanti deh, bentar deh, paling besok, kata si Mas Yadi. Jangan sekarang lah katanya. Akhirnya sudah kan. Nah, makin malam, semua itu, Mas Yadi kan istirahat di kamar gitu. Dan kamarnya memang deket sama area anak-anak ngumpul di depan TV di situ. Masih kedengeran suara anak-anak
pada ngomong, pada ngobrol-ngobrol, pada ketawa-ketawa. Nah, Mas Yadi pun tertidur. Dia di tidurnya itu kebangun gara-gara ada keributan. Ya, ada orang yang ketawa kencang banget, itu mungkin temannya yang di depan sana. Dia pun kebangun, cuman setelah dipikir-pikir, Mas Yadi baru nyadar di sana, loh, kok ada suara perempuan, bahkan ada beberapa perempuan. Siapa ya gitu ya. Mas Yadi kan ya namanya anak muda, barangkali ada salah satu temannya yang bawa cewek-cewek gitu ya, rame pada main ke situ. Bisa buat kenalan, siapa tahu ya bisa dideketin atau gimana, pikirnya Mas Yadi. Dia pun bangun malam itu, tapi mau keluar kamar, ragu. Si Sony ndak ada di sana. Dia tidur di kamar itu sendirian. Ragu, kok suaranya aneh ya. Kok didominasi, malah kayak nggak ada suara cowoknya. Itu kayak suara perempuan semuanya. Pada ngobrol-ngobrol. Akhirnya apa? Mas Yadi pun buka pintu, jegrek. Begitu buka pintu, dia itu melihat pemandangan yang berbeda. Kamar yang di depan, yang kamar sekat-sekat pakai kayu itu, pakai triplek, itu hilang semuanya. Berjejer baju-baju kayak baju-baju pengantin, baju-baju yang disewakan gitu, kebaya macem-macem, bahkan ada yang di atas itu baju yang modelnya kayak pengantin Eropa yang warnanya putih kayak gitu, gaun-gaun gitu. Loh, ini aku di mana gitu kan, kata si Mas Yadi, aku di mana kok jadi seperti ini? Lalu lalang banyak perempuan di situ yang aku nggak kenal sama sekali, kata si Mas Yadi. Ini aku di mana sih kok jadi seperti ini? Ini bukan tempat kosku, tapi nengok ke belakang kasurnya memang bener masih ada. Ini kamarku. Kapan disulapnya jadi seperti ini? Dia pun cuman berdiri di depan pintu sana, dan perempuan-perempuan yang lalu lalang di situ, gak ada satupun yang nyapa atau ngelihat Mas Yadi. Sampai akhirnya, ya Mas Yadi kan diem aja di situ ya, masuk ke dalam kamar, buka lagi, ke dalam kamar buka lagi, sampai akhirnya ada teriakan. Mbak, lihat itu, Mbak Nunung, katanya begitu, Mbak Nunung itu siapa, kata Mas Yadi. Dia pun buka pintu, ngelongok begini. Orang-orang yang tadi rame itu pada berlari dari depan menuju ke belakang. Nah, di belakang situ rame. Mas Yadi melihat ini, perempuan-perempuan tadi, mungkin jumlahnya ada sekitar 8 orang. Yadi pun penasaran, ngelongok begini, apa yang terjadi sih? Nah, semuanya itu pada ngelihat ke atas. Pada ngeliatin ke atas, kenapa ya? Mbak Nunung, pada manggil-manggil namanya. Mas Yadi pun akhirnya keluar ke sana, ngendap-ngendap, nengokin, ngerasa nggak enak, tapi aku pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di belakang sana. Nah, begitu Mas Yadi ke situ, dia tuh cuman ngelihat kaki. Ada sesuatu yang tergantung di sana, dan yaitu orang. Kakinya, cuman kelihatan kakinya doang. Di situ Mas Yadi langsung ngeh gitu ya. Dan dia pun langsung mundur. Dia itu masuk kamar lagi, nangis Mas Yadi gitu. Saking takutnya, dia tuh ngomong, aku ini di mana? Kok bisa-bisanya seperti ini? Aku tadi tinggal di kos-kosan, tinggal di kontrakan. Kenapa kok tiba-tiba banyak orang perempuan dan ada yang menggantung di sana gitu. Dia itu nangis ketakutan sampai akhirnya sadar-sadar dia itu ditepuk oleh Sony. Yat, kenapa Yat? Posisinya tuh ngeringkuk si Mas Yadi kayak orang sujud gitu ya, mukanya ditutupin. Yadi, kamu kenapa Yat? Kenapa? Woi, sini woi. Manggil teman-teman yang lain. Akhirnya yang lain kan pada datang. Yat, kamu kenapa Yat? Kamu kenapa Yat? Mas Yadi tuh masih nangis gerung-gerung waktu itu. Yat, weh, kenapa sadar Yat? Sadar. Iya, Son, aku udah sadar, Son, aku udah. Kamu kenapa? Apa yang kamu alami? Minum, ambilin minum. Akhirnya diambilin minum. Mas Yadi pun ya mulai minum tadi, mulai nenangin diri gitu ya. Nenangin, seneng ada teman-teman yang lain di situ. Yat, kamu kenapa Yat gitu kok. Di situ malam itu diceritakan semua apa yang dilihat oleh Mas Yadi. Aku tadi ngelihat begini-begini, aku nggak tahu ini rumah ini mungkin versi dulu atau gimana ya. Banyak perempuan dan di belakang sana itu ada yang ngegantung, intinya kayak gitu. Mendengar itu anak-anak itu langsung pada diem semua gitu ya. Kayak mukanya tuh serius, mukanya tegang semuanya. Dan seketika itu mereka memilih tidurnya rame-rame. Jadi
ada beberapa kamar yang kosong, yang kamarnya tadinya muat cuman berdua, itu diisi ada 3 orang, 4 orang, ada kamar yang dibiarkan kosong, terutama kamar yang belakang, yang deket sama kamar mandi, itu kosong ya, ditinggalin, ngungsi ke kamarnya Mas Yadi. Udah malam itu selesai, keesokan paginya, akhirnya kan anak-anak itu pada penasaran, kepo lah, nanya-nanya ke warga. Memang warga di situ rumahnya di kos-kosin, dan kebetulan ada satu warga yang belum pernah ngobrol, tapi sering ketemu di warung saat beli rokok atau apa gitu ya. Nah, akhirnya ngobrol lah sama seorang bapak-bapak di sana. Pak, mohon maaf Pak, katanya begitu. Kata si salah satu temannya si Anton ya, yang mainan laptop. Pak, nuhun sewu Pak, mau nanya-nanya Pak. Bangunan ini saya ngekos di situ Pak, saya ngontrak di situ. Itu sebelumnya itu apa sih Pak? Oh, itu ini Mas, kayak penyewaan baju pengantin, katanya begitu, baju pesta, baju pengantin. Di situ Mas Anton kan, nyambung ini sama sama yang dialami oleh Mas sama si Yadi nih, nyambung. Emang kenapa Mas? Itu Pak, nggak tahu Pak, belakangan kok kami aneh, si bapaknya itu, ya gimana nggak aneh Mas, kata si bapak tadi. Loh emang kenapa Pak, gitu kan. Loh kalian emang belum tahu ya? Ya kami belum, Mas Anton pura-pura nggak tahu, tapi sebenarnya udah menebak arahnya kemana. Pak, kami udah tahu Pak, gitu. Jadi gini Mas, sebenarnya saya nggak enak ngomong-ngomong ya, nggak enak sama yang punya rumah, mereka kan juga punya pengen, ya itu salah satu pemasukan gitu ya, usaha mereka atau gimana. Saya sendiri punya kosan, tapi ya mau gimana lagi, ini mohon maaf ya Mas ya, bukan maksudnya mau ngejatuhin atau gimana. Iya Pak, kenapa Pak, kenapa? Si bapak tadi itu cerita dulu itu memang kayak gitu Mas, tapi ada satu kejadian, ada satu insiden di sana, ya ini mirip dengan apa yang dilihat sama Mas Yadi. Dan emang kenapa Pak, penyebabnya itu apa? Jadi yang punya itu, yang punya penyewaan tersebut, dia kan udah menikah sama seorang laki-laki. Belum dikarunia anak, mereka udah menikah sekitar 3 tahun. Nah, belakangan diketahui suaminya itu selingkuh. Dan ya kayak gitulah, suaminya selingkuh, dia tahu dan mungkin nggak kuat atau gimana, akhirnya memilih memutuskan seperti itu Mas. Ya tragis lah, memang tragis. Tapi ya ini sekali lagi saya minta maaf ya Mas ya, bukannya mau menjelekkan atau gimana. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Akhirnya Mas Anton langsung laporan gitu kan ke semuanya, begini. Nah dari situ anak-anak akhirnya sepakat, kita udah tanggung bayar ya, harus ditempatin di sana. Udah kita bikin selamatan. Akhirnya bikin selamatan, undang teman-teman doang gitu ya, selamatan tertutup lah. Ya intinya mendoakan siapapun yang ada di rumah tersebut, meminta supaya jangan ngeganggu atau apa. Akhirnya hal itu dilakukan dan alhamdulillah, meskipun pelan-pelan, tapi gangguan-gangguan itu tuh kayak mulai hilang secara bertahap. Dan ya mereka berusaha senyaman mungkin lah untuk tinggal di sana, meskipun tantangannya seperti itu. Ya memang masih ada gangguan, tapi nggak separah apa yang dialami oleh Mas Yadi. Itu aja satu cerita dari Mas Yadi di Semarang sana. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah berbelanja bawang gorengnya Wiji juga terima kasih. Sesuatu yang sederhana dari kawan-kawan mungkin, tapi sangat berharga buat kami. Terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan tentunya. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.